Jadi hari ini saya bersama teman-teman pimpinan SKPD terkait ini datang memenuhi undangan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk beberapa hal. Ada tadi bantuan kita bis Taruna, kemudian ada ngantrek ya untuk olahraga, kemudian sekaligus diagendakan juga dengan panen udang yang dibudidayakan oleh Taruna dan Taruni yang ada di Politeknik ini. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, saya menyambut baik segala aktivitas kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di sini. Kan ini pembelajaran vokasi, jadi muatannya itu lebih banyak pada kegiatan-kegiatan praktek ya. Dan itu tadi sudah dibuktikan sudah panen udang. Udangnya itu berbeda dengan udang yang biasa saya nikmati. Ya. Pertama, kualitasnya bagus. Ya. Dia tidak, biasanya ada udang yang akan melalui becek itu tidak sama sekali. Kemudian yang kedua, empuk ya. Jadi tidak seperti biasa kalau udang yang lain biasa kita makan kenyal. Ini sangat empuk dia. Dan kulitnya juga renyah. Ya, jadi artinya tadi saya nggak biasa makan udang dengan kulit, tapi tadi saya coba makan dengan kulit, ternyata udang yang dihasilkan di sini nikmat dimakan dengan kulitnya, ya. Karena kulitnya renyah. Nah, itu artinya teman-teman di sini memelihara udang, membudidaya udang dengan ilmu, ya, dengan ilmu itu bedanya. Dan mungkin yang lain ya ilmunya belum cukup, tapi sudah memelihara udang, ya, itu agak beda. Ini ternyata di sini karena mereka memelihara udang dengan budidaya udang dengan ilmu, kemudian ada pendampingan dari para dosen, ya, dan hasilnya lebih baik. Ini yang kita berikan apresiasi, ya, karena selain ini bisa juga menghasilkan pendapatan. Dan kemudian yang terpenting saya tadi menawarkan nanti kalau adik-adik kita sudah selesai yang D3 ini, kita bisa langsung kerjasama lagi dengan Pemprov ya, untuk program PAPEDA, pengembangan perekonomian pemuda. Yang Pemprov kerjasama dengan Bank Papua menyediakan satu orang bisa pinjam uang sampai 10 juta rupiah tanpa bunga, tanpa anggunan. Bunga dan anggunan ditanggung sama pemerintah. Jadi kalau 5 orang mereka ada 50 juta, saya kira sudah bisa memulai usaha tambah itu. Nah, itu bisa ada penyediaan lapangan kerja bagi mereka ini. Mereka bisa langsung berusaha sehingga tidak kemudian selesai kemudian nganggur. Ya. Ini kan mereka sudah mendapatkan pengetahuan praktis tentang budidaya udang, budidaya ikan dan sebagainya. Ini yang harus kita ini yang disebut dengan link and match ya. Kita hubungkan dia, sudah selesai ya. Saya minta tadi Pak Direktur ya, kita nanti mungkin carikan juga dia untuk bekerja ya. Jadi supaya terjadi perputaran yang sehat. Dia selesai ada pekerjaan, jangan masuk lagi begitu seterusnya. Supaya tidak menimbulkan pengangguran, karena pengangguran di kota Sorong ini tinggi, lebih dari 9%. Jadi termasuk lebih tinggi dari nasional. Dan karena itu kita juga berusaha untuk itu. Selain itu perlu juga ada pengembangan ini, usaha-usaha yang sama ini ya, di masyarakat yang lain, tenaga-tenaga kerja kita yang sudah latih. Ini yang saya kira penting dan yang juga sangat menarik di sini. Ini tidak hanya mahasiswanya tidak hanya dari Sorong saja, tidak hanya dari Papua Barat Daya, tapi dari Papua, dari Maluku, bahkan dari juga provinsi lain yang ada di Indonesia. Dorongan pemerintah untuk menyiapkan pasar
untuk bisa menampung semua ini seperti apa Bapak? Ya, jadi itu saya katakan tadi, nanti kita akan kolaborasi karena kalau ini kan hanya pilih untuk praktek ya. Ya, ini untuk praktek, jadi kan pasti tidak terlalu besar luasannya ya. Tapi kalau kita betul-betul mau ini menjadi industri, ya, produksinya harus semakin masif, semakin luas. Nah, saya tadi katakan ada peraturan Menteri Perhubungan yang baru bahwa untuk mengirimkan ini pengembangan ekonomi itu tidak harus ekspornya itu tidak harus dari airport ataupun pelabuhan internasional. Ya, tapi bisa juga dari pelabuhan ataupun airport yang domestik seperti yang kita punya. Yang penting untuk pengembangan ekonomi, ya. Jadi itu yang kita pikirkan, akan coba kita akan kaji, ya. Kita akan kolaborasi nanti dengan pihak politeknik ini untuk memikirkan sampai pada pasca mereka melakukan pendidikan itu pemasarannya bagaimana, mata rantainya itu harus kita. Nah, syukur kalau kemarin kan kita punya perusahaan, ada perusahaan ikan di sini, ya. Mungkin ke depan ada perusahaan-perusahaan lagi yang sekarangnya nggak usah terlalu besar, tapi paling tidak bisa menampung ini produksi-produksi perikanan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ini yang harus teman-teman dinas ya, dengan teman-teman dari Politeknik mulai memikirkan itu brand design, ya, bagaimana tidak hanya produksi saja, tapi sampai pada pemasaran itu. Seperti mata rantai itu ada, ya, dan termasuk juga hilirisasinya, ya. Apakah hanya kirim udang begini saja kah, atau harus diolah dan seterusnya. Ada tadi bilang mungkin perlu dibikin terasi kah, terasi udang, ya, atau dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus dibuat opininya Pak Direktur, ya, dibuat kajiannya supaya mata rantai itu jalan, tidak hanya produksi begini tapi sampai pada pemasaran. Ini saya kira prinsipnya ini sesuatu yang luar biasa yang sudah dibuktikan, dan adik-adik kita tadi juga sudah kita istilahnya, mereka sudah selesai juga pendidikannya, ya, untuk nakoda, menjadi nakoda kapal, menjadi KKM, ya, kepala kamar mesin, ya, sehingga mungkin kebutuhan untuk kapal-kapal ikan kita, ya, ini mereka sudah siap juga untuk bisa bekerja karena punya sertifikat yang dikeluarkan oleh Politeknik.